ini ayamnya dasar bagus tapi kurang kebat, misalnya cari yang kebat, berarti gitu ya. Biangnya, nasabnya kurang kebat. Sebelum lanjut video, jangan lupa untuk like and subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Gaspol di pemupukan ayam pelung. Kali ini saya akan membuat lagi konten sesuai dengan pemesanan. Ada yang mau kemarin itu request bikin konten, dan mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, dan mudah-mudahan jadi solusi kita bersama dalam satu hobi, sama-sama kita ternak ya. Oke, yang pertama mungkin apa kemarin Mi pertanyaan Mi? Oke, akan dibacakan oleh istri saya, tolong dong. Dari @pp Espinoza. Kang, bahas teknik penyelangan. Materi seperti apa yang bagus untuk indukan? Materi untuk ternak soal indukan berarti ya. Teknik penyelangan maksudnya kayak apa sama apa gitu kali ya. Jadi ya intinya pelung sama pelung. Jadi emang sih paling sulit itu ya. Anggap aja paling sulit. Kenapa? Ya jangan dianggap sepele dalam menyilang itu ya, berternak itu. Karena kita harus tahu cara penyilangan itu gitu. Dan itu membutuhkan proses yang tidak gampang gitu dalam penyilangan itu. Walaupun yang kita inginkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kebalik ya, apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Jadi kali ini saya mempunyai pacek nih yang dasar ya gitu ya. Dulu sih bitunya juga ada, sekarang restoran ini. Paling kuat juga sekarang 2 bukaan, hanya 2 kali kebat kesananya. Bukan ngolek sih, tapi motong gitu ya. Jadi suara motong ujungnya kurang gitu. Jadi kali ini saya memasang biangnya juga, yang kebanyakan yang dari terah kebat gitu ya, yang panjang. Jadi dasar ini pacak udah ada kan, dasarnya udah ada gitu. Jadi saya carinya yang biang yang kebat sama lagu juga. Ini yang ini juga nih. Ini masih dicoba-coba juga. Ini masih beberapa kali anakan. Yang kalau yang ini nih juga. Ini kalau ini anak senja ya, dasarnya ada senja itu ya, tapi kebatnya kurang kalau senjanya. Tapi lihat dari atasnya, dari betinanya ada terah kebatnya. Tapi ya mudah-mudahan gitu dasarnya semakin bagus, dan ayamnya juga bentarnya ada lagunya gitu ya gitu. Tapi jangan sampai gini dasar kali dasar gitu. Kita lihat nasab dari biangnya itu dasar ya, ayam dasar semua gitu. Jadi dasar emang dalam semua gitu ya dasarnya. Jadi kan rata-rata ayam dasar itu posisinya 10 detik ke bawah ya gitu. Yang dasar menengah biasanya kebat, dasar menengah itu gitu. Yang dasar menengah itu rata-rata kebat gitu. Kuat dari 14 detik kadang-kadang ya gitu. Nah di sini saya mencoba mensilangkannya dari anak segara. Tuh ada anak segara Inten kan ngelagu juga, bitunya juga bagus. Nah ini silangannya sama si Moyan ini dasarnya kan
ya bilang bagi saya ini enak lah gitu dasarnya. Soalnya udah jarang juga gitu dasarnya khususnya di wilayah Cianjur Selatan nyari ayam dasar gitu. Susah, bagi saya susah. Walaupun ada pastinya sangat sulit gitu untuk membelinya. Gitu ya. Jadi dalam berternak itu ya kita emang harus benar-benar gitu, jangan sampai asal beli pacek, asal pacek gitu ya, yang harga 200.000 300.000 ya emang sih ya nggak masalah gitu, nggak masalah asal ya nasabnya jelas gitu. Tapi kan syariatnya dulu gitu ya, syariatnya dulu paceknya udah seperti itu misalnya gitu ya, emang nasabnya bagus misalnya ya gitu, tapi syariatnya tapi gak menutup kemungkinan gitu ya, walaupun si paceknya itu ya anggap kita suaranya gak layak lah gitu ya, tapi nasabnya bagus. Nah kita biangnya itu cari yang bagus gitu ya, yang sangat mendasar gitu ya, suara dari nasabnya itu gitu asli dasar gitu ya, setelah dasar gitu. Si biangnya, si jantannya ketika kita misalnya ini kan anak sagara misalnya, ini tuh semoyan kan misalnya anak-anak semoyan nih, ini semoyan misalnya. Nah indukan ini tuh ayam dasar, tadinya telah dasar dan dipacak oleh semoyan juga yang dasar. Nah otomatis ini disebut biang dasar gitu. Ketika kita mempunyai pacaknya yang biasa gitu, yang biasa, nah jadi ntar penyilangannya gitu sama ya pacaknya juga insya Allah gitu anaknya akan menghasilkan yang dasar juga gitu. Nah kalau saya ini kesini ini kan udah punya dasar gitu si Moyan ini. Nah ini anak sagara itu kan punya labu sama itunya juga gitu ya, walaupun dasar menengah gitu, sagara itu bukan dasar dalam gitu ya, dia dasarnya ya sagara itu nih, aku bilang ayam nasional lah gitu ya, punya dasar. Terus ini kan dasarnya di dalam gitu ya, jadi ayam-ayam ya sekarang itu ya yang di dalam rata-rata kan yang dalam itu paruh juga jarang kebuka gitu, dan suara juga kurang kedengar jauh gitu, jadi agem di dalam gitu ya. Beda yang suaranya yang apa paruhnya kebuka itu suaranya pasti kencang gitu ya. Jadi kalau di kontesan dari ujung ke ujung pasti kedengaran kayak sagara kan gitu suaranya, sampai keluar lapangan itu ya jelas gitu ya, bitunya gitu ya, lagunya sangat enak lah gitu sagara itu. Nah saya coba sama ini silangan, lalu biang ini juga sama, biang ini juga sama, ini juga ayamnya ngelagu, ini anak lang-lang ya, saya namai si Lingling ini. Nah ini satu ayam lagu ini. Nah ini juga satu lagi anak si Kaisar nih, ganteng. Bentar. Nah ini anak si Kaisar yang dulu itu pemiliknya Haji Apep Cibeber ya. Tapi gak lama ayam ini sakit dan dibeli sama orang Jawa kalau masih mati di sana, lagi sakit, saking sukanya sih sama si Kaisar dibeli. Nah ini anakannya gitu ya, dan satu tetasan ini kalau nggak salah satu tetasan ini masih danten, kemarin itu satu tetasan ini kokoknya 27 detik gitu kalau nggak salah, atau 18 detik gitu ya, pokoknya kebat lah gitu sesuai dengan nasabnya, dan anakan satu tetasan juga pada kebat gitu. Jadi ini sangat yakin gitu ya, biang ini biang nasab kebat gitu ya, punya lagu gitu. Nah insya Allah saya singlangkan dengan si Moyan ini yang punya dasar gitu. Nah jadi itu tipsnya kalau kita berternak, dipikirkan dulu silangannya gitu ya, jangan sampai kita ngasal dalam silangan, karena kan
ya kita melihat syariat dulu gitu, walaupun kita gak tahu nasibnya seperti apa gitu ya. Itu kalau tips saya dari saya. Ya alhamdulillah gitu ya, kemarin juga seperti yang ngabarin gitu ya, ayam ya, saya juga suka senang gitu ketika yang beli dari saya hasil ternakan bagus di orang lain gitu ya. Saya juga Berhasil gitu ya. merasa berhasil gitu ya, bahwasannya silangannya alhamdulillah gitu, walaupun ya gak sampai mewah banget, gak sampai juara satu misalnya gitu ya, tapi kan seenggaknya ada hasilnya gitu, nggak receh banget gitu ya harganya. Itu katanya sih udah ditawar lumayan gitu harganya. Berapa tuh kalau boleh tahu? Ya kemarin tuh ada yang bilang, ya saya juga emang sih dari sebelumnya bilang ini ayam pasti akan loncat dari 2000 gitu kata saya ini. Kita lihat dasarnya. Dan ternyata ya alhamdulillah gitu. Beberapa bulan katanya bilang 3000 dan terus ada yang nawar sampai ya hampir goceng katanya gitu ya. Goceng itu 5 juta. Ya 5 juta ya gitu ya katanya gitu. Dan pas kemarin tanya lagi gimana ayamnya, mati katanya. Indah ilahi Masih muda padahal ya, senot kata senot mati gitu ya, gak ketolong senot gitu, tulis senot ya, perubahan cuaca itu. Selanjutnya oke lah, itu udah mungkin hanya segitu ya pemasukan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya sharing ini ya. Dan bagi yang nonton channel saya silahkan untuk komen, kalau manfaat share ya kepada rekan-rekan ya gitu. Dan jangan lupa kalau ya subscribe ya, itu udah pasti harus di subscribe ya. Dan pasti ada giveaway, saya udah janjikan tuh ya, giveaway pasti ada. Selanjutnya apa lagi dari @fuadhasan5589, bahas pakan ayam betina indukan agar telur mudah menetas. Pembahasan pakan untuk indukan supaya cepat menetas. Kalau untuk cepat menetasnya itu kata saya ya kemarin udah dijawab, itu gimana biangnya. Kalau si biangnya jarang turun itu pasti cepat menetas gitu. Saya di sini ada yang biang yang 18 hari netas, ada yang 20 hari netas, ada gitu ya. Jadi kalau biangnya cepat turun ya pasti lama menetas. Kalau biangnya jarang turun pasti cepat menetasnya. Kalau yang sering turun itu lama gitu ya. Jadi gimana biangnya kalau itu, kalau cepat netas. Tapi kalau biang perangsang telur gitu ya, kita kasih pakannya ya kayak bangsal padi ya, padi gitu ya. Kasih padinya direndam dulu bagus gitu ya. Kasih juga boleh kasih anyir-anyiran tuh seperti keong, apa tuh siput ya boleh gitu ya. Tutut. Atau yang lebih gampangnya, di saya di kota nih susah ya, lebih gampangnya kasih kur kandang aja ya, kur kandang yang khusus petelur itu untuk perangsangnya itu. Dan insya Allah itu membantu juga ya, bagusnya gitu. Itu paling. Tapi kalau untuk cepat menetas tuh susah om gitu ya. Kalau untuk supaya biang cepat netas itu mah karakter ayamnya itu susah. Dan ya sesuai alam juga ya, kondisi alam juga. Kadang-kadang kalau lagi dingin emang lama, kalau cuacanya lagi panas cepat gitu ya. Itu paling seperti itu ya. Jadi bagi saya ya tadi dalam berternak itu satu, kita pikirkan gitu dari syariatnya dulu aja. Kita pikirkan ini ayam dasar, ini kurang dasarnya misalnya gitu ya. Ini ayamnya dasar bagus tapi kurang kebat misalnya, cari yang kebat berarti gitu ya. Biangnya nasabnya kurang kebat, pacaknya harus yang kebat berarti. Pacaknya kurang kebat, cari yang kebat berarti biangnya. Gitu aja gitu ya. Jadi disesuaikan. Jadi jangan sampai kita asal gitu ya, asal. Itu gak apa-apa sih, untuk kita percobaan gak apa-apa gitu ya. Sama kita selagi hobi kita suka ya gak apa-apa gitu. Itu saja mungkin itu saja mungkin kalau tentang berternak. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga itu dalam tentang tadi pertanyaan dari yang dua ya. Terus apa lagi?
Senot ya, senot. Solusi senot. Solusi senot saya tambahin lagi untuk solusi senot ya. Ini kan cuaca nih sekarang juga hujan nih, tapi sekarang sih udah masuk musim hujan. Kayak kemarin dari panas langsung hujan. Nah, tanah kan belum basah gini. Biasanya buat tanah yang mengakibatkan ayam senot itu. Tapi nggak tahu sih kalau menurut dokter itu. Kalau saya ya, menurut saya akibat ayam mencium bau tanah biasanya gitu ya. Cenah cekolot baheula. Itu sok garing hayam teh cenah nyium bau tanah ya, bau tanah. Nah, solusinya secara herbal kita gunakan aja bawang putih ya, bawang putih. Itu bawang putih dipakan, satuin aja, digodok. Bawang putih. Itu kan antibakteri ya. Antibakteri ya itu ya, bawang putih. Bawang merah juga boleh gitu ya, supaya anget juga itu. Kasih bawang merah. Mau langsung dikasih pakan misalnya kayak gini ya, dimasukin, dilolohin nggak apa-apa. Bawang putih, bawang merah boleh. Gitu. Kalau udah kena senotnya pakai jahe boleh gitu ya, jahe, bukan jahe herang ya, kunyit. Jahe kunyit juga boleh, kunyit untuk daya tahan tubuhnya sama nafsu makannya juga gitu. Pencernaannya bagus gitu ya, dalam solusi nah gitu. Jadi sebelum kita kalau ada itu ya herbalan di sekitar kita gitu ya. Kalau obat paling gampang obat itu ya banyak lah, obat senot ya. Kalau senot masih biasa kita kasih antibakteri ya gitu ya, antibakteri ya banyak lah gitu. Antibakteri seperti apa tuh? Amoxicillin ya, dan yang lainnya, atau khusus ayamnya khusus ayam. Ya boleh lah. Tapi itu yang 50 ya, Beb? Hah? Kan tetrasiklin buat manusia tuh 500. Iya, boleh lah. Kalau ayam kasih dikit aja, sepotong kayak, kalau ya sekira-kira ya dosisnya dilikitin aja lah. Itu dosisnya gede ya kita sepertiganya atau kasih buat ayam itu. Kalau mau pakai obat-obatan atau obat khusus ayam juga banyak ya, obat senot-senot ayam. Ya tinggal kita searching lah, banyak gitu ya, obat-obat khusus senot ayam gitu. Pakai obat apa tuh, tetrakol juga ada lah gitu. Jadi banyak lah, zaman sekarang itu dipermudah gitu ya gitu. Kalau emang kita mau herbal-herbalan bikin ya gitu ya, yang tadi bawang putih, bawang merah, untuk pencernaan kita kasih kunyit gitu untuk daya tahan tubuhnya. Kalau ayamnya ya di musim dingin kasih jahe juga gak apa gitu. Tapi ada, kalau jahe itu jangan, kalau jantan apalagi ya jangan terlalu sering. Saya udah pernah ayam saya senot memang sembuh, tapi pita suara rusak ya akibat keseringan atau kebanyakan saya kasih si jahenya itu ya. Jadi pita suaranya, jadi kembali lagi suaranya itu agak lama gitu ya gitu. Tapi ayam kembali lagi gitu ya. Itu kalau keseringan pakai jahe ya. Itu mungkin yang saya dapat apa namanya ya, diskusi lah, anggap aja diskusi. Saya bukan sharing lah, bukan menggurui ini, bukan ngasih tahu, tapi kita sharing aja. Makasih juga yang udah komen, udah percaya nanya kepada saya. Mudah-mudahan jadi jawaban yang tepat dan solusi dalam kita berternak. Ya itu saja, karena kan ini juga cuaca mulai mau turun hujan, udah pras-pris udah turun ya gitu. Makasih sekali lagi, selalu like and subscribe channel saya dan share kepada rekan-rekan semuanya untuk mendapatkan giveaway 1 ekor sampai 1 petasan gratis kirim se Indonesia ya. Cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.